Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Saya sendiri, Nur Hidayah, selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan hubungan interpersonal dan jenis-jenis hubungan interpersonal. Dan pemateri kedua, Marliana, yang akan dijelaskan perkembangan hubungan interpersonal, faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal, dan karakteristik perkembangan hubungan interpersonal. Nah, selanjutnya, menurut Emerson di sini, pada tahun 1983, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menjalin hubungan sendiri. Kita selalu menjalin hubungan dengan orang lain, mencoba untuk mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi, serta berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Nah, kita masuk ke intinya. Apa itu hubungan interpersonal? Jadi, hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Selanjutnya, jenis-jenis hubungan interpersonal. Jenis-jenis hubungan interpersonal di sini ada 3. Yang pertama, berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Jumlah individu yang terlibat di sini ada 2. Yang pertama, hubungan dyad atau dual. Yang kedua, hubungan triad atau trial. Yang kedua itu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai di sini ada 2. Yang pertama, hubungan tugas, dan yang kedua, hubungan sosial. Dan yang terakhir atau yang ketiga, berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu di sini juga ada 2. Yang pertama, hubungan jangka pendek, dan yang kedua, hubungan jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas perkembangan hubungan interpersonal. Perkembangan hubungan interpersonal itu ada 6 tahapan. Yang pertama, inisiasi. Inisiasi merupakan tahap paling awal dari suatu hubungan interpersonal. Pada tahap ini, individu memperoleh data mengenai masing-masing melalui petunjuk nonverbal, seperti senyuman, jabatan tangan, pandangan sekilas, dan gerakan tertentu. Kedua, eksplorasi. Tahap ini merupakan perkembangan dari tahap inisiasi dan terjadi tidak lama sesudah inisiasi. Di sini mulai dijajaki potensi yang ada dari setiap individu, serta dipelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada dari suatu hubungan. Ketiga, intensifikasi. Pada tahap ini, individu harus memutuskan baik secara verbal maupun non-verbal apakah hubungan akan dilanjutkan atau tidak. Yang keempat, formalisasi. Pada perkembangannya, hubungan yang telah berjalan itu perlu diformalkan. Pada tahap ini, tiap-tiap individu secara bersama mengembangkan simbol-simbol, pola-pola komunikasi yang disukai, kebiasaan, dan lain sebagainya. Kelima, redefinisi. Sejalan dengan waktu, individu tidak dapat dihindarkan diri dari perubahan. Perubahan ini mampu menciptakan tekanan terhadap hubungan yang tengah berlangsung. Konsekuensinya adalah individu perlu mendefinisikan kembali hubungan yang telah dijalankan. Dan yang keenam, deteriorasi. Kemunduran atau melemahnya suatu hubungan kadang tidak disadari oleh mereka yang terlibat dalam hubungan tersebut. Jika kemunduran yang terjadi itu tidak segera diantisipasi, maka bukan tidak mungkin hubungan yang terbentuk itu akan mengalami kehancuran. Satu hal yang perlu diingat adalah tidak semua hubungan yang berbentuk harus melewati ke-6 tahapan yang saya sebutkan tadi, atau bisa saja satu hubungan melewati ke-6 sementara hubungan yang lainnya hanya melewati 3 dari 6 tahapan tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama, tingkat hubungan dan konteks. Contohnya, orang yang bertemu di pasar yang sekelilingnya banyak orang akan berbeda perilakunya jika orang tersebut bertemu di taman yang sepi. Yang kedua, kebutuhan interpersonal dan gaya komunikasi. Kebutuhan interpersonal yang dimaksud di sini adalah kebutuhan akan kasih sayang orang lain. Dan gaya komunikasi yang dimaksud itu apakah seseorang itu pasif ataukah seseorang itu pendiam. Yang ketiga, kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah hubungan asimetris. Hubungan asimetris itu sendiri adalah suatu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, namun sifatnya tidak terjadi untuk kebalikannya. Contohnya hubungan pasien dengan dokternya atau hubungan mahasiswa dengan dosennya. Dan yang keempat, konflik. Konflik yang dimaksud di sini adalah dinamika komunikasi manusia. Yang terakhir, saya akan membahas karakteristik perkembangan hubungan interpersonal. Yang pertama, hubungan dengan keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil yang memiliki peranan penting dan menjadi dasar perkembangan psikososial anak dalam konteks sosial yang lebih luas. Untuk itu, dalam memahami perkembangan psikososial, peserta didik perlu bagaimana hubungan anak dengan keluarganya. Karakteristik anak usia sekolah dasar dengan keluarga. Masa usia sekolah dipandang sebagai masa untuk pertama kalinya anak memulai kehidupan sosial mereka yang sesungguhnya. Maka terjadilah perubahan hubungan anak dengan orang tua. Perubahan tersebut diantaranya disebabkan adanya peningkatan waktu anak dengan teman-teman sebayanya di sekolah. Sesuai dengan masa perkembangan kognitifnya yang semakin matang, maka pada usia sekolah, anak secara beransur-ansur lebih banyak mempelajari mengenai sikap-sikap dan motivasi orang tuanya, serta memahami aturan-aturan keluarga sehingga mereka menjadi lebih mampu untuk mengendalikan tingkah lakunya. Kemudian karakteristik anak usia remaja dengan keluarga. Perubahan kognitif, fisik, dan sosial yang terjadi dalam perkembangan remaja mempunyai pengaruh besar terhadap relasi orang tua dengan remaja. Remaja kebanyakan lebih sedikit meluangkan waktunya dengan orang tua dan lebih menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan dunia yang lebih membuat mereka berhadapan dengan nilai-nilai dan ide yang baru. Sejumlah teori dan penelitian kontemporer menyatakan bahwa otonomi yang baik akan terbangun dalam lingkungan keluarga yang positif dan suportif. Menurut mereka, hubungan yang suportif memungkinkan untuk mengungkapkan perasaan positif dan negatif yang membantu dalam perkembangan sosial dan otonomi yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua, hubungan dengan teman sebaya. Sebab bagaimanapun bagi anak usia sekolah, teman sebaya memiliki fungsi yang sama dengan orang tua. Teman bisa memberikan ketenangan dalam kekhawatiran. Tidak jarang terjadi anak yang tadinya penakut menjadi pemberani berkat teman sebayanya. Saya akan menguraikan beberapa aspek perkembangan peserta didik dengan teman sebayanya. Yang pertama, karakteristik anak usia sekolah dengan teman sebaya. Seperti awalnya sama dengan masa anak-anak, berinteraksi dengan teman sebaya akan banyak menyita waktu selama pertengahan dan akhir masa anak-anak. Anak-anak usia 2 tahun menghabiskan 10% waktu siangnya untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Pada usia 4 tahun akan meningkat menjadi 20%, sedangkan anak usia 7-11 tahun meluangkan waktunya lebih banyak, yaitu 40% untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Yang kedua, pembentukan kelompok. Interaksi teman sebaya yang terjadi dalam grup atau kelompok, sehingga periode ini sering disebut usia kelompok. Pada masa ini, anak sudah tidak puas lagi untuk bermain sendiri di rumah atau lebih melakukan kegiatan dengan anggota keluarga yang lain. Hal ini karena anak memiliki keinginan yang kuat
untuk diterima sebagai anggota kelompok, serta merasa tidak puas apabila tidak bersama-sama dengan temannya. Dalam menentukan kelompok ini, biasanya anak-anak usia sekolah dasar lebih menekankan pada aktivitas bersama-sama, seperti bercanda, bermain, dan berjalan ke sekolah. Yang ketiga, popularitas, penerimaan sosial, dan penolakan. Pada anak usia sekolah dasar, sudah terlihat adanya usaha untuk mengembangkan suatu penilaian terhadap orang lain dengan berbagai cara. Hal ini terlihat dari pemilihan teman lebih meningkat dan lebih mendasar pada kualitas pribadi, seperti kejujuran, kebaikan hati, humor, kepintaran, dan kreativitas. Popularitas seorang anak ditentukan oleh berbagai kualitas yang dimilikinya. Anak yang ramah, suka bergaul, suka bersahabat, sangat peka secara sosial, dan sangat mudah bekerja sama dengan orang lain. Anak-anak yang tidak populer digolongkan menjadi dua, yaitu anak-anak yang ditolak dan anak-anak yang diabaikan. Dan yang terakhir, persahabatan. Karakteristik lain dari pola hubungan anak usia sekolah dengan teman sebayanya adalah munculnya keinginan untuk menjalin hubungan pertemanan yang lebih akrab, dan dalam kajian psikologi perkembangan disebut dengan istilah persahabatan. Jadi, persahabatan lebih dari pertemanan. Persahabatan merupakan salah satu fenomena interaksi sosial yang sangat penting bagi anak-anak usia sekolah. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, usia 10 tahun mulai lebih memperhatikan kualitas hubungan persahabatan. Mereka sudah mulai terampil dalam sosialisasi, sudah dapat menghargai nilai. Hal ini terjadi karena kematangan untuk berempati. Demikianlah hasil video presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.